Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniani, NPM 1840 10 10 70 dari kelas A1 Aquacultur. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi parasit pelatih helminthes dan parasit jamur. Parasit pelatih helminthes. Parasit pelatih helminthes merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan: monogenia, digenia, trematoda, dan cestoda. Parasit dari pelatih helminthes yang paling banyak menyerang ikan dari kelompok atau kelas monogenia, contohnya Gyrodactylus dan Dactylogyrus. Parasit pelatih helminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian kulit, insang, dan bagian mulut pada ikan. Beberapa parasit pelatih helminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Gyrodactyliasis, Dactylogryliasis, Diplozoonosis, Diplostomatosis, dan Diplostomiasis. Gyrodactyliasis. Penularan parasit ini melalui kontak langsung antar individu ikan. Gejala yang ditimbulkan akibat terinfeksi yaitu bintik-bintik merah di daerah tertentu, kulit berwarna putih keabuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan berkurang dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di sebagian atau di keseluruhan tubuh. Dactylogryliasis. Parasit ini memiliki ciri khas yaitu bentuk tubuh pipi dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm. Pada bagian interior memiliki 4 lekukan. Siklus hidupnya mirip dengan Gyrodactylus tanpa inang perantara. Telur parasit yang menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinisnya ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih berlebihan. Diplozoonosis. Parasit ini termasuk cacing monogenia dan sangat dikenal dengan Diplozom paradoxum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala dan 2 kaki dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dalam cacing trematoda atau digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dan dapat menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebaran melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi, kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui feses, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput yang menjadi inang perantara. Dactylogryliasis. Gejala dari diplostamiasis adanya bintik kecil coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta bagian bawah lapisan otot. Penularannya mirip dengan parasit diplostomatosis melalui inang perantara yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Endoparasit. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, ginjal, jantung, dan hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit pelatih helminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan diantaranya dari jenis Sanguiniclosis dan Lithocestusiasis. Sanguiniclosis penyebabnya adalah parasit trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi terlihat pada insang yang berwarna pucat dan pergerakan lambat. Siput merupakan inang perantara dalam tubuh siput larva, berkembang menjadi
Sporochis, dan Cercaria. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit, namun jika banyak maka akan menyebabkan kematian. Pencegahan dapat dilakukan dengan membersihkan siput dari perairan. Lithocestusiasis. Ciri dari parasit ini yaitu tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita sehingga disebut sebagai cacing pita. Gejala klinisnya dengan terlihatnya bintik putih pada perut ikan. Siklus hidupnya sama dengan cacing pita lainnya, mulai dari telur keluar bersama melalui feses ikan ke dalam air. Selanjutnya terjadi embrionisasi yang memerlukan waktu 10 hingga 14 hari. Selanjutnya yaitu parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Dalam bahasa Inggris, jamur disebut fungi atau fungus. Peran fungi bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat diantaranya adalah fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibiotik atau Penicillium notatum. Jamur yang bisa dimakan edible mushroom atau Volvariella volvacea, Pleurotus ostreatus, dan lain-lain. Sebagai sumber obat-obatan, sebagai pengurai bahan organik, sebagai pengendali penyakit secara hayati. Yang bersifat merugikan diantaranya sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan, atau Actinomycetes, Trichodia spp. Parasit jamur pada ikan, Saprolegnia, Branchiomycosis, Trichodia, Chilodonella, Ethioponus. Sprolegnia, penyakit water moles, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, memicu datangnya bakteri atau parasit lain. Gejalanya kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan. Branchiomycosis, penyakit busuk insang, menyerang ketika ikan stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya atau pH rendah, oksigen rendah, populasi alga tinggi. Menginfeksi insang ikan. Gejala: ikan malas bergerak, kesulitan bernafas atau tersengal, insang berwarna pucat dan mengeras. Trichodia, menginfeksi kulit dan insang, menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Dapat berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan lebih dari 2 hari. Gejala: iritasi kulit, produksi lendir berlebih, insang pucat, mangap-mangap sehingga ikan sering menggantung di permukaan air. Nafsu makan menurun, gerakan lemah, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Chilodonella, gerakan lambat, warna tubuh pucat, kulit teriritasi, bentuk lonjong, menginfeksi permukaan tubuh atau antara epidermis dan dermis serta insang. Ichthyoponus, jamur sistemik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut, menyebar melalui saluran pencernaan karena spora jamur termakan oleh ikan. Gejala: pada serangan ringan sampai sedang, tidak memperlihatkan gejala. Pada serangan berat, permukaan kulit akan terlihat kasar seperti permukaan amplas. Bentuk ikan dapat menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan. Terdapat benjolan atau nodul pada organ yang diserang. Belum ada obat yang dijual secara komersial, namun perendaman dengan melacit green diketahui dapat menyembuhkan serangan jamur. Ikan yang terkena jamur ini akan menjadi cacat. Sekian dari saya materi parasit Platyhelminthes.